Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini saya akan membahas mengenai salah satu artikel ya, justika.com ya, justika.com ini dari hukum online. Ini artikel mengenai hukum keluarga ya, yang berjudul cara menikah lagi tanpa akte cerai sesuai aturan ya. Artikelnya mungkin saya sambung di samping sini. Artikelnya itu ya, cara menikah lagi tanpa akte cerai ya. Kalau menurut saya menikah lagi tanpa akte cerai kalau posisinya duda pernah menikah itu tidak bisa. Kalau menurut artikel ini setelah saya baca keseluruhan, yaitu terdapat 3 kesimpulan. Memang pada intinya kalau Anda menikah resmi ya tanpa adanya akte cerai, menikah lagi tanpa adanya akte cerai dan posisi Anda sebagai duda atau janda itu memang tidak bisa dilakukan ya. Karena salah satu syarat untuk menikah kembali secara resmi itu harus disertakan akte cerai ya, karena di Indonesia tidak ada yang namanya syarat itu kurang ya, karena syarat itu wajib, syarat akte cerai itu wajib, jadi harus disiapkan ya, akte cerai itu harus ada untuk menikah lagi. Kalau posisi Anda pernah menikah atau posisinya janda atau duda itu wajib memiliki akte cerai. Namun di sini juga sudah dijelaskan dan untuk intinya dari cara menikah lagi tanpa akte cerai itu ada 3 cara. 3 cara yang bisa dapat dilakukan ketika memang tidak ada akte cerai. Cara yang pertama yaitu dengan poligami ya. Untuk poligami sendiri Anda harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama atas persetujuan dan izin dari istri pertama atau pasangan pertama atau yang sebelum-sebelumnya. Mungkin poligami ketiga kali, berarti Anda harus ada izin dari kedua istri Anda sebelumnya untuk melakukan poligami tersebut. Setelah mendapatkan izin Anda bisa melakukan secara resmi, berarti itu kan tanpa adanya akte cerai. Jadi untuk nikah lagi tanpa akte cerai, langkah pertama yaitu dengan cara poligami ya. Kalau dengan poligami memang bisa ya, jadi harus ada persetujuan, tapi yang sulit kan persetujuan dari istri yang sebelumnya. Itu salah yang pertama. Yang kedua yaitu cara menikah lagi tanpa akte cerai, yaitu menikah secara siri atau secara agama saja. Karena untuk dasar peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang resmi adalah sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Kalau di hukum agama Islam kan memang disebutkan bagaimana tata cara untuk pernikahan. Kan nikah siri kan sudah dianggap nikah resmi. Menurut agama kan sudah sah kan menurut agama. Mohon maaf kalau agak berisik karena memang posisinya di pinggir jalan ya studionya. Selain itu ya, ketika Anda nikah siri memang bisa dilakukan ya, memang bisa dilakukan tanpa adanya akte cerai kan nikah siri. Namun itu tidak bisa dicatatkan, karena nikah siri ketika ingin dicatatkan harus mempunyai akte cerai ya. Harus memiliki akte cerai. Dan cara yang ketiga menurut artikel ini ya, menurut artikel ini sudah saya simpulkan, untuk nikah siri memang ada banyak resikonya ya. Resikonya ditanggung oleh pihak perempuan dan anak nanti tidak memiliki hubungan keperdataan dengan suami atau dengan ayahnya, bahkan akte kelahirannya pun nanti hanya ada nama ayahnya saja untuk pernikahan siri. Jadi perlu dipikir lagi untuk solusi kedua. Dan untuk solusi ketiga yaitu Anda bisa melakukan isbat nikah, yaitu Anda pertama mungkin nikah siri terlebih dahulu. Setelah itu karena memang sudah ada perceraian secara agama, mungkin talak secara agama, Anda melakukan nikah siri dengan orang lain. Setelah itu Anda bisa melakukan isbat nikah. Namun untuk isbat nikah itu memang harus ada akte cerainya. Jadi untuk isbat nikahnya yaitu harus digabung secara bersamaan ya. Untuk isbat nikahnya digabung secara bareng-bareng dengan gugatan perceraian menurut artikel ini ya. Karena memang untuk gugatan isbat nikah dan digabungkan dengan permohonan isbat nikah dan digabungkan dengan gugatan perceraian itu memang bisa. Jadi walaupun tidak disamakan, mengajukan gugatan terlebih dahulu baru melakukan isbat nikah itu bisa. Jadi pada intinya memang bisa dilakukan 3 hal tadi. Namun menurut saya lebih baik ketika memang Anda sudah berpisah atau tidak jodoh lagi ya, silahkan Anda mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, diselesaikan semuanya secara administrasi dengan baik. Setelah itu baru Anda mungkin menjalin pernikahan lagi. Itu lebih baik dan lebih aman, nggak ada resikonya. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa itu tadi artikel yang berjudul cara menikah lagi tanpa akte cerai ya, sesuai aturan. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.